ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Cici Komaria, dokter spesialis mata, angkatan tahun 2017-2018. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Yang saya hormati promotor, co-promotor, para penyangga, baik dari Kota Surabaya maupun juga dari Malang, Jember, budekannya langsung sahabat kami di Perdekanan Fakultas Kedokteran di Indonesia, dan para undangan akademik yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat, hingga acara ujian terbuka atas nama Promovenda Cici Komaria, dokter spesialis mata, akan bisa kita segera mulai. Cici Komaria, dokter spesialis mata, adalah mahasiswa angkatan tahun 2017-2018, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor, co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian yang terkait dengan alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Dan tentunya yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah publish 1 jurnal internasional. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Promovenda diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promovenda Cici Komaria, dokter spesialis mata, apakah cukup sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Prof. Tadi saya lihat duduk di bawah, jangan-jangan sakit, tapi ternyata alhamdulillah sehat. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovenda dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, paling lama 15 menit. Saya persilakan. Matur nuwun, Prof. Gus, sebagai pimpinan sidang. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian saya adalah mekanisme terjadinya katarak yang diinduksi oleh sodium selenide melalui proses autofagi pada tikus ratus Norvegicus trenwistar. Ya. Seperti kita ketahui bahwa katarak ini adalah merupakan penyebab kebutaan yang utama di dunia, tetapi dia sampai sekarang masih belum bisa dipastikan mekanisme atau patofisiologi yang pasti tentang katarak. Dan stres oksidatif sampai saat ini dianggap sebagai etiologi yang paling penting pada katarak. Kemudian terkait pada autofagi. Autofagi ini disampaikan bahwa dia menjaga lensa dari stres oksidatif melalui reaksi degradasi organel secara self degradation,
sehingga autofagi penting pada mekanisme katarak. Kemudian terkait dengan autofagi dan lensa, dari banyak penelitian ditentukan bahwa kejernihan lensa itu dipengaruhi oleh autofagi. Kemudian fenomena yang ada adalah bahwa ditemukan mekanisme katarak melalui proses autofagi pada tikus Wistar yang diinduksi sodium selenide belum dapat dibuktikan. Model katarak yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sodium selenide. Sodium selenide di sini memberikan hasil yang serupa dengan katarak, diantaranya adalah terjadi penurunan antioksidan, kemudian terjadi oksidasi pada lipid dan protein, kemudian terjadi gangguan pada struktur dari lensa. Kemudian terkait dengan variabel-variabel yang saya periksa, saya gunakan pada penelitian ini adalah ROS, SOD, mTOR, dan LC3, kemudian P62, interleukin 1 beta, dan caspase. Dari sini saya menyampaikan bahwa proses autofagi melibatkan ROS, SOD, mTOR, LC3, P62, interleukin 1 beta, dan caspase. Masalah yang ada adalah mekanisme katarak melalui proses autofagi pada tikus Wistar yang diinduksi sodium selenide belum dapat dibuktikan. Tujuannya adalah membuktikan hal tersebut. Dan saya mengharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan informasi ilmiah yang penting tentang mekanisme katarak yang diinduksi sodium selenide, dan dia akan menjadi dasar pada pengembangan penelitian tentang mekanisme katarak, mengingat katarak adalah suatu penyakit mata yang penting untuk berkaitan dengan kebutaan. Ini adalah kerangka konsep saya. Jadi saya menggunakan sodium selenide untuk menginduksi dari katarak pada tikusnya. Pada induksi sodium selenide akan terjadi oksidasi pada gugus sulfidril. Gugus sulfidril adalah gugus yang penting pada sel-sel daripada lensa. Kemudian akan terjadi tiolisasi sehingga akan terproduksilah ROS di sana. Salah satu ROS di sini adalah O2-amin. Dia akan menyebabkan stres oksidatif. O2-amin nanti akan bereaksi, SOD akan merubah O2-amin menjadi O2 dan H2O. H2O ini adalah salah satu ROS yang mempunyai kemampuan untuk berdifusi secara luas ke seluruh lensa dibandingkan dengan radikal yang lain. H2O ini nanti akan menyebabkan kerusakan oksidasi protein sehingga terjadi katarak. H2O2 ini juga nanti akan bisa mempengaruhi AMPK sehingga dia akan menghambat kerja mTOR. Nah, mTOR di sini adalah dari banyak penelitian disebutkan bahwa dia adalah regulator penting pada autofagi. ROS ini dia pada dosis yang rendah dia akan menginduksi mTOR, tapi pada dosis yang berlebihan dalam saat sudah terjadi stres oksidatif, maka dia akan menghambat kerja mTOR. mTOR sendiri dia berfungsi pada autofagi, pada proses autofagi dia menghambat awal daripada pembentukan proses autofagi pada fagofornya. Kemudian ROS sendiri juga akan mempengaruhi P62. P62 ini adalah suatu protein multifungsi yang pada autofagi dia berikatan dengan beberapa struktur di dalam autofagi sebagai penguat atau yang menyebabkan suatu kompleks sehingga autofagusum akan berikatan dengan lisosum sehingga akan terjadi proses degradasi oleh enzim dari lisosum. Nah, kemudian terkait dengan caspase-3. Caspase-3 ini saya mengambil di sini dia pada fungsi non apoptosisnya. Jadi caspase-3 ini adalah suatu zat yang fungsinya dia penting sekali pada diferensiasi pada lensa. Nah, apabila terjadi hambatan pada caspase-3 akan menyebabkan gangguan diferensiasi lensa, jadi epitel menjadi sel serat yang free organel ya. Di sini caspase-3 akan dihambat oleh SIAP, di mana SIAP ini adalah salah satu dari anggota apoptosis inhibitor protein yang dirangsang oleh NF-kappa. Kemudian interkappa sendiri nanti dia akan menginduksi interleukin 1 beta sehingga terjadi proses inflamasi, akhirnya terbentuk katarak. Jadi dari kerangka konsep ini saya melihat ada kaitan-kaitan antara variabel tersebut yang menjadi suatu proses mekanisme sehingga terjadi hambatan autofagi sehingga terjadi katarak.
Ini adalah anatofisiologi, kita bisa lihat ini, saya memberikan sekilas ya bagaimana kedudukan dari epitel. Di tengah-tengahnya itu adalah bagian nukleus yang merupakan epitel yang paling tua. Ini adalah gambar ini. Gambar ini adalah gambar, mohon maaf tidak bisa berikan di sini, gambar dari lensa yang normal, sedangkan di sebelahnya ada lensa yang mengalami katarak. Nah, ini adalah rancangan penelitian saya menggunakan dua kelompok true experimental design, kemudian ada dua kelompok, di sini kelompok kontrol dan katarak. Yang kelompok katarak adalah kelompok yang saya injeksi dengan sodium selenat dengan dosis 25 mikromol per kilogram berat badan. Nah, ini adalah alur penelitian, jadi pada tikus Wistar usia 9 hari, saya pisahkan secara random menjadi dua kelompok, kemudian satu kelompok diinjeksi dengan normal salin, dan kelompok lain diinjeksi dengan sodium selenat. Yang pada usia ke-10 kita periksa dengan slit lamp, kemudian kita tentukan apakah dia mengalami katarak atau tidak, kemudian kita terminasi hari ke-10 dan kita lakukan pengambilan jaringan mata. Untuk pemeriksaan ROS, SOD, LC3, P6 dan mTOR kita ambil dari kapsul. Dalam hal ini kita memeriksa epitelnya sebagai bagian dari lensa yang mempunyai tingkat metabolisme yang paling tinggi. Kemudian untuk interleukin 1 dan Cas+3 saya ambil daripada lensanya di luar kapsul, tanpa kapsul, karena terkait dengan reaksi inflamasi yang sudah melibatkan seluruh bagian lensa dan proses diferensiasi daripada epitel menuju sel serat. Ini adalah hasil penelitian saya, yang di sebelah atas adalah pemeriksaan slit lamp dan pemeriksaan dengan mikroskop cahaya pada katarak yang pada tikus yang tidak mengalami katarak, dan yang di bawah adalah tikus yang mengalami katarak. Semua tikus yang mengalami katarak pada penelitian saya adalah katarak nuklear, jadi di bagian inti. Ini adalah hasil pemeriksaan histologi. Kita lihat di sebelahnya adalah kontrol, di mana tidak terjadi penebalan pada kapsul, tidak terjadi odem pada lensa, tidak terjadi hiperplasia dari epitel. Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan untuk variabel yang meningkat, yaitu pada P62 dan interleukin 1 beta. Dilihat pada pasien-pasien katarak, pada lensa tikus yang katarak didapatkan peningkatan interleukin 1 beta dan P62. Kemudian ini adalah untuk SOD, LC3, Cas+3. Kita lihat bahwa dibandingkan dengan pasien katarak terjadi penurunan dibandingkan dengan pasien kontrol. Inilah pemeriksaan mTOR pada kelompok normal yang tidak mengalami katarak mendapatkan ekspresi mTOR yang lebih tinggi. Ini adalah analisa jalur saya dari beberapa teori yang saya pelajari, dari teori yang saya dapatkan. Saya mencoba untuk membuat suatu analisa. Di sini kita bisa melihat pada garis yang putus-putus itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, sedang pada garis yang tidak putus-putus itu menunjukkan gambaran yang signifikan. Kita lihat bahwa ROS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SL3 dan LC3 mempunyai pengaruh signifikan terhadap katarak. Kemudian mTOR, ROS tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap mTOR, sedangkan pada mTOR terhadap interleukin 1 beta dia memberikan pengaruh signifikan. P62 tidak memberikan pengaruh signifikan baik terhadap SOD, Cas+, dan interleukin 1 beta. Namun SOD, Cas+3 dan interleukin 1 beta ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya katarak. Kemudian dari penelitian ini, di akhir penelitian ini saya menemukan bahwa P62 memang tidak meningkat secara statistik, namun mempengaruhi ekspresi variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya katarak, yaitu interleukin 1 beta dan Cas+3. Sehingga dalam hal ini kemaknaan klinis tidak selalu linier dengan kemaknaan statistik. Kemudian berdasarkan analisis jalur yang didapatkan bahwa mekanisme terjadinya katarak pada tikus Wistar yang diinduksi sodium selenite melalui proses autofagi dapat dijelaskan melalui peningkatan nilai ROS dan penurunan ekspresi LC3. Demikian presentasi dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 10 menit lebih sedikit. Memanfaatkan waktu dengan sangat efektif, pesannya juga sudah bisa ditangkap dengan baik. Kesempatan berikutnya kami persilahkan Saudara Promotor Profesor Dr. Yusak Nugraha, Dokter Master of Science Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Kami persilahkan Prof. Yusak. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Budi Santoso. Selamat pada
Dr. Cici yang sudah berhasil menyelesaikan studinya. Berusaha cukup gigih. Ya, susah payahnya saya tahu karena harus melihat lensa dari bayi tikus kecil sekali. Lihat mata orang dengan slit lamp sudah sulit, ini melihat matanya bayi tikus apalagi sangat kecil. Tapi berhasil, alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya mungkin kebaharuannya Bu Cici ini apa, penelitian ini, dan kira-kira nanti manfaatnya untuk masyarakat bagaimana mencegah katarak. Ya, kalau di bayi tikus tadi autofaginya bisa dilihat, kalau pada manusia kan nggak mungkin. Jadi, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Ishak Nugraha, Dokter, Master of Science, spesialis patologi klinik, konsultan. Beliau adalah promotor saya. Untuk pertanyaannya Prof, saya akan berusaha menjawab. Untuk pertanyaan pertama, ini saya menyampaikan bahwa dari penelitian ini memang yang didapatkan itu yang kita dapatkan bahwa jelas bahwa ternyata mekanisme terjadinya katarak pada tikus Indonesia sodium selenat ini dapat dijelaskan melalui nilai ROS dan penurunan ekspresi dari LC3. Sebenarnya mungkin kalau LC3 sendiri, Prof, dia secara sendiri-sendiri sudah dilakukan banyak penelitian bahwa dia adalah penanda autofagi yang sangat spesifik. Karena memang dari sekian banyak protein, sekitar 14-15 yang ditemukan, hanya LC3 inilah yang dikenali atau dapat diperiksa. Dia adalah suatu protein yang bekerja mulai dari awal pembentukan autofagofor sampai dengan terjadinya autolisosum, sampai terjadinya pembentukan kompleks yang lengkap sehingga memungkinkan terjadinya proses autofagi. Nah, yang kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa saya bisa menunjukkan bahwa memang katarak itu sangat stres oksidatif merupakan hal yang sangat mendasar pada terjadinya autofagi pada katarak yang disebabkan oleh stres oksidatif. Autofagi di sini berperan sangat penting. Nah, yang kedua, saya bisa menunjukkan bahwa mekanisme yang mendasari pada proses autofagi pada katarak ini bisa dilihat dari nilai ROS dan terutama ekspresi LC3. Meskipun kesannya sederhana, bahwa hanya LC3 saja, tetapi penelitian saya berusaha mencari koneksi dan hubungan antara berbagai variabel yang mengarah ke sana, dan ditunjukkan dengan beberapa variabel yang ternyata mempunyai pengaruh meskipun tidak signifikan terhadap LC3. Jadi pada nanti penelitian ini, hasil dari penelitian ini bisa digunakan terutama untuk hal-hal lain yang sebagai ini dok, sebagai sebagai panduan atau dasar bagaimana kita bisa mengeksplor katarak yang diindustri stres oksidatif melalui faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi LC3. Jadi menurut saya penelitian ini sangat signifikan kebaruannya, Prof. Karena selama ini dari penelitian lain mereka hanya memeriksa saja LC3 saja, memeriksa ROS saja tanpa mencoba mencari mekanisme yang berhubungan ke sana. Kalau dari sini kita bisa melihat bagaimana titik-titik yang bisa kita angkat dalam hal terkait dengan penyakit katarak. Kemudian untuk manfaat nih Prof tadi ya, manfaat nih Prof. Jadi memang sampai saat ini, karena sampai saat ini stres oksidatif itu masih merupakan satu-satunya etiologi yang logis secara ilmiah dan memang sudah diteliti menyebabkan katarak ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami katarak setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kadar antioksidan yang memang rendah, kemudian didapatkan perubahan struktur, peningkatan kalsium, kemudian peningkatan kadar air di sana. Itu yang menunjukkan juga didapatkan oksidasi daripada protein dan lemak yang mengarah kepada suatu stres oksidatif. Nah, lensa ini adalah suatu organ di mata yang memang sehari-hari dia terpapar oleh stres oksidatif. Saya kira
karena kita tidak bisa menafikan bahwa mata memang mau tidak mau harus terpapar oleh stres oksidatif, Prof. Tetapi dengan adanya penelitian ini kita bisa melihat bahwa kita bisa mengintervensi di bagian-bagian tertentu untuk mencegah terjadinya katarak tersebut. Ngaten, Prof. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Promovenda. Baik, kalau jawabannya panjang pasti puas lah. Baik, untuk berikutnya kopromotor Dr. Hidayat Suyuti, PhD, spesialis mata konsultan. Kami persilakan Dr. Hidayat. Terima kasih Bapak Dekan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk ikut serta dalam proses pendidikan di sini. Selamat kepada Dr. Cici atas pencapaiannya dengan segala kerja kerasnya. Menyambung pertanyaan dari Prof. Yusak tadi, kita melihat bahwa dari disertasi ini autofagi ini ada hubungannya dengan kejadian katarak. Sedangkan autofagi ini diregulasi sebenarnya oleh mTOR yang merupakan sensor dari nutrisi dan energi sebenarnya. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari penelitian ini pada kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan mTOR sebagai sensor nutrisi dan kejadian autofagi yang berhubungan dengan katarak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mTOR sendiri ada beberapa kompleks. Mungkin bisa disampaikan kompleks yang mana yang penting dalam proses ini dan runtutan kejadiannya sampai pada proses terjadinya katarak. Terima kasih, saya kira itu. Matur nuwun Dr. Hidayat, Dr. Hidayat Suyuti, PhD, spesialis mata konsultan. Beliau adalah kopromotor saya. Matur nuwun, Prof. Saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Dr. Hidayat. Jadi memang autofagi ini adalah suatu proses yang memang sehari-hari ada, setiap saat ada, dan sejak ada sel eukariotik, yaitu sel yang punya nukleus dan sitoplasma, dia sudah ada. Dia berfungsi untuk survival terutama ya. Dulu awalnya dia berfungsi untuk survival. Bagaimana dia bisa berfungsi sebagai sel survival? Karena dia fungsinya adalah mendegradasi organel-organel yang tidak berguna untuk dibuang dan menyisakan zat-zat yang masih bisa kita gunakan untuk diproduksi kembali. Nah, karena fungsinya ini, maka semua sel dalam tubuh itu melakukan proses autofagi. Dan lensa sendiri adalah merupakan salah satu organ yang paling cukup banyak dibandingkan organ lain dalam melakukan autofagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahwa autofagi ini menyebabkan sel epitel, perkembangan sel epitel menjadi sel lensa yang matur itu menjadi jernih karena terjadi degradasi pada organel-organelnya. Kemudian dokter, memang autofagi ini akan dipicu oleh suatu kondisi stres, terutama stres dari nutrisi. Jadi orang-orang yang mengalami kekurangan nutrisi dalam hal kalori, asam amino, dia akan mengalami autofagi. Pada konteks tertentu, autofagi ini sangat bermanfaat pada tubuh, terutama bagi bagi individu-individu yang secara nutrisi dia berlebih sehingga menyebabkan stres oksidatif, Dok. Jadi memang pada orang-orang puasa itu setelah 18 jam itu diduga dari penelitian-penelitian sudah terjadi proses autofagi, dan itu dia akan berlangsung lebih lama sampai dengan 36 jam. Nah, tentu saja puasa ini hanya bisa dilakukan pada orang-orang yang memang kondisinya normal, kondisinya tidak membahayakan untuk dilakukan proses puasa. Jadi memang pada keadaan-keadaan tertentu di mana kita membutuhkan degradasi dari organel-organel secara fisiologis, dokter.
membuang zat-zat toksik dalam badan kita yang tidak digunakan secara fisiologis, ini autofagi penting sekali. Jadi memang mungkin ke depan bisa digunakan model pendekatan terapi dengan melakukan puasa, dokter. Jadi puasa ini ternyata bisa menyebabkan berbagai penyakit dalam diri kita ini terbuang zat-zat toksiknya. Tapi memang penelitian ini masih berlangsung sampai sekarang. Tubuh kita sendiri sebenarnya kalau apakah kita mengalami autofagi atau tidak itu sebenarnya kita tidak bisa mengetahuinya, dokter. Tetapi bisa kita lihat dari bagaimana kadar dari insulin kita normal, bagaimana kadar dari keton kita. Jadi memang pada penelitian tentang autofagi disimpulkan bahwa pada orang-orang yang mengalami penurunan konsumsi asam amino dan karbohidrat, autofagi ini akan bekerja dengan baik, dan semakin sering dilakukan maka akan semakin memperbaiki metabolisme dari tubuh. Seperti itu, dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dokter, untuk mTOR memang ada dua di sini, dia mTOR 1 dan mTOR 2. Dalam hal ini yang bekerja untuk autofagi adalah mTOR 1. Memang mTOR 1 sebagai salah satu regulator autofagi yang cukup klasik di sini. Namun memang pada penelitian saya mTOR di sini tidak terlalu signifikan pengaruhnya dari ROS, karena memang mTOR ini ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh ROS, dokter. Jadi sebagai protein pengatur yang diinduksi oleh suatu stres, apakah itu stres nutrisi, stres metabolik, inflamasi atau enggak, ternyata mTOR ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga mungkin pada penelitian saya memang tidak signifikan. Nah, mTOR di sini dia akan bekerja pada awal daripada pembentukan proses autofagi. Ini saya tunjukkan pada kerangka konsep. Ya, kerangka konsepnya ini betul secara manual. Ya, di sini mTOR di sini dia bekerja pada proses di hulu daripada autofagi. Jadi memang cukup efektif seandainya saja memang mTOR ini adalah satu-satunya dari regulator autofagi, dokter. Sebenarnya banyak penelitian yang menyatakan bahwa mTOR ini merupakan regulator penting, tetapi penelitian saya ternyata menunjukkan bahwa mTOR meskipun menurun, tapi dia tidak signifikan hubungannya dengan beberapa variabel di sini. Nah, kalau saya mencoba untuk mencari jawabannya bahwa ternyata sodium selenide sendiri itu juga bisa mempengaruhi langsung mTOR tanpa melalui ROS. Jadi dia melalui suatu protein M12 yang juga menginduksi dan menghambat mTOR. Seperti itu, mTOR 1. Seperti itu, dokter. Iya, jadi saya masih teringat waktu ujian tertutup Prof. Yusak menyampaikan, ini intermittent fasting mungkin bagus ya. Itu masih sangat terkesan dengan komentar Prof. Yusak itu ya. Jadi bisa memperlambat kita jadi katarak mungkin ya, dengan itu sangat menarik ya. Saya kira saya puas dengan jawaban, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hidayat Suyuti. Selanjutnya senior kita ini dari Malang, Wakil Rektor periode sebelumnya, Prof. Dr. Aulini Am, Dokter Hewan Des. Kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih pimpinan sidang, Prof. yang kita hormati bersama. Selamat pagi, Prof. Venda, Dr. Jiko Maria, dan teman-teman yang dari Universitas Negeri Jember. Tadi saya menyambung dari pertanyaan Dr. Hidayat. Jadi penelitian ini sangat bagus. Saya menikmati Dr. Cici menerangkan apa yang jadi pertanyaan Prof. Yusak dan Dr. Hidayat. Kalau kami melihat dari data mTOR, ya, sejauh mana menyumbangkan pembuktian mekanisme ini melalui proses autofagi dibandingkan dengan yang dua tadi, di P62 dan C32. Itu tadi melanjutkan dari yang ditanyakan oleh Dr. Hidayat. Yang kedua, penelitian ini sangat bagus, sehingga saya kepingin
kalau lihat di sisi kanan kebetulan ini dibuka, di mana posisi autofagi ataupun apoptosis di dalam rangkaian riset dari Dr. Cici. Terima kasih. Prof. Profesor Dr. Aula Liniam, Dr. H. DRH, Diploma of Specialist tadi. Beliau adalah senior kami di UB dan beliau sangat dihormati dan dibanggakan oleh kami semua dari UB. Terima kasih Prof. Terkait dengan pertanyaan pertama Prof, memang mTOR ini sebenarnya sejak awal di awal-awal sebelum saya melakukan penelitian, saya melihat bahwa mTOR ini ternyata adalah regulator utama dari autofagi. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberikan variabel di sini, dan saya mencoba menghubungkan mTOR ini dengan beberapa variabel yang saya gunakan. Dan ternyata hasil penelitian saya pada penelitian ini mTOR ini meskipun dia sesuai, dia menurun tapi tidak signifikan, Prof. Kalau dari yang saya pelajari, Prof, sebenarnya mTOR ini dia pada dosis rendah ya, Prof. Tadi ROS itu dia bisa menginduksi mTOR untuk meningkatkan, tapi pada dosis tinggi. Pada kasus saya di sini adalah kita menginduksi lensa dengan stres oksidatif dengan ROS dosis tinggi. Kemudian di sini, Bro, ternyata ada suatu pengaruh kompetitif antara ROS terhadap mTOR dan sodium selenide terhadap mTOR. Jadi ada protein tertentu yang diinduksi oleh sodium selenide, dia menyebabkan secara langsung mTOR ini mengalami penurunan, berpengaruh terhadap mTOR tanpa melalui ROS. Itu satu di sini. Kemudian yang kedua, mTOR ini ternyata dia memberikan secara cepat dia memberikan refleks umpan balik, Bro. Jadi itulah kenapa autofagi ini sangat kompleks dan menarik untuk diteliti. Tetapi menurut saya ini sesuatu yang bukan tidak mungkin untuk bisa kita eksplor. Bagaimana kita melihat autofagi itu, karena bisa kita preteli itunya, Prof, satu-satu dari variabel-variabel itu. Jadi mTOR di sini dia memberikan umpan balik terhadap terhadap proses stres oksidatif sendiri, sehingga nanti dia akan menyebabkan di awal dia akan meningkat, kemudian dia akan menurun, sehingga mengakibatkan gangguan dari autofagi sendiri. Nah, dibandingkan dengan P62 dan LC3, posisinya berbeda, Prof. Jadi P62 dan LC3 ini adalah, kalau secara dasar P62 dan LC3 ini adalah protein yang dianggap sebagai suatu kompleks yang akan membantu autofagosum ini berikatan dengan lisosum sehingga proses autofagi ini terjadi. Jadi fungsi utama P62 di sini seharusnya adalah itu, Prof. Nah, tetapi memang karena ternyata P62 ini adalah merupakan protein yang multifungsi yang juga menginduksi beberapa hal yang bertentangan dengan fungsi awal dia yang menghambat autofagi. Jadi pada autofagi yang terhambat, P62 ini tidak terdegradasi dengan baik sehingga dia meningkat, Prof. Fungsi autofagi ini adalah mendegradasi. Jadi setelah dia terbentuk kompleks P62 dan LC3, autofagi sendiri itu juga nanti akan mendegradasi P62 sehingga dia akan menurun fungsinya, sehingga proses-proses yang lain akan berjalan seperti normal. Karena peningkatan P62 akan menyebabkan homeostasis daripada metabolisme sel itu akan terganggu. Nah, tetapi ternyata P62 ini juga nanti akan merangsang suatu gen antioksidan sehingga terjadi peningkatan antioksidan, sehingga dia juga akan menyebabkan umpan balik terhadap P62 sehingga menurun. Akhirnya meskipun autofagi ini terhambat, dia P62 ini tidak serta-merta dia akan meningkat di situ. Jadi posisi mTOR di sini adalah pada hulunya, sedangkan P62 ini posisinya adalah pada saat autofagi sedang berlangsung, Prof. Demikian juga dengan LC3. Namun kalau LC3 di sini dia adalah protein spesifik, Prof. Memang dia sampai saat ini LC3 memang dibuktikan dia hanya bekerja pada proses autofaginya baik dari awal sampai akhir. Begitu, Prof.
Matur nuwun. Untuk pertanyaan kedua, Prof. Matur nuwun, Prof. Jadi memang saya ingin sedikit menyampaikan bahwa untuk proses reaksi kematian sel, proses kematian sel itu memang ada 3. Jadi ada apoptosis, autofagi maupun nekrosis. Bagaimana kita membedakan itu? Mungkin secara morfologi kita bisa bedakan. Kalau autofagi, penandanya adalah harus selalu ada autofagusum. Jadi ada vesikel dengan membran ganda di situ harus selalu ada di sana. Kemudian pada apoptosis biasanya sel itu mengalami kerusakan di situ, Prof. Kemudian ada fagosit di sekitarnya dan terjadi kerusakan pada strukturnya. Itu sangat berbeda dibandingkan dengan autofagi. Kemudian kalau nekrosis sendiri biasanya dia dipicu oleh suatu keadaan patologis. Kalau apoptosis dan autofagi tidak harus selalu ada reaksi patologis baru terjadi. Nah, autofagi sendiri kalau saya mempelajari sebenarnya dia adalah keadaan awal yang terjadi sebelum apoptosis. Jadi proses normal daripada sel itu akan terjadi melalui autofagi. Kemudian apabila autofagi ini sudah tidak mampu untuk melakukan fungsinya dalam mendegradasi toksik atau struktur-struktur yang dia negatif, maka apoptosis akan bekerja. Bagaimana ini bisa dilihat bahwa ternyata memang zat-zat protein-protein yang bekerja pada autofagi dia juga bekerja pada apoptosis. Bagaimana apakah dia saling meniadakan atau saling mendukung? Abba-Brotero menyebutkan bahwa sebenarnya memang bekerja sama. Jadi kalau apoptosis sendiri itu seharusnya dia tumbuh, ada induksi secara eksternal misalkan Prof. Dia muncul, kemudian ternyata zat-zat atau protein yang seharusnya bekerja pada apoptosis yang tidak bekerja, maka tubuh itu akan meminta bantuan pada autofagi untuk meminimalkan kerusakan karena sel-sel tersebut. Demikian juga sebaliknya, Prof. Jadi sebenarnya dia berhubungan, tapi memang pada pada penelitian saya mengangkat autofagi dan saya betul-betul mengambil variabel yang spesifik pada autofagi. Seperti itu, Prof. Boleh loh tanya lagi, Prof. Nggak ada pertanyaan lagi, saya luar biasa. Jadi saya kayak baca buku textbook untuk satu bab ini karena juga yang pertama saya baru mengerti autofagi dari Dr. Cici ini. Selamat sekali lagi, selamat. Terima kasih undang kita. Tidak seperti debat cawapres ya, Iya, nyontek ya, nggak ada contekannya ya. Tapi ngelirik kok tadi itu saya lihat. Terima kasih undang sidang, Prof. Ya, baik Prof. Ul ini yang pembimbing penelitian saya tahun 2007-2008 saat menerima Rizbin Iptek, Dok. Baik, selanjutnya Mbak Yusaya, Dr. Dwi Murtiastuti, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika, subspesialis PEN, DP, FEEDP, banyak sekali, Mbak. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPUG Konsultan, selaku pimpinan pada sidang pagi ini. Saya ucapkan selamat juga kepada Dr. Cici Komaria yang sudah sampai pada tahap ujian terbuka yang mungkin dalam hitungan menit ke depan ya, sudah menjadi doktor. Selamat ya, Dr. Cici. Dr. Cici Komaria pada penelitian Dr. Cici ini manfaat lebih condong ke arah perkembangan ilmu. Menurut Dr. Cici, manfaat apa yang bisa dipergunakan untuk pasien? Kemudian yang kedua, untuk mengurangi keterbatasan penelitian ini, apa saran Dr. Cici ke depannya? Terima kasih. Dr. Dwi Murtiastuti, spesialis dermatovenerologi estetika, spesialis Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow Association Academy of Dermatology and Venerology. Untuk pertanyaannya, Dokter. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk yang pertama. Memang manfaat yang bisa kita dapatkan di sini terutama adalah manfaat dalam bidang keilmuan. Mengingat bahwa katarak ini adalah suatu kasus yang sampai sekarang masih menjadi problem dan terapi yang efektif saat ini hanya berupa operasi loh. Operasi pun sebenarnya dia tidak tanpa side effect karena pada banyak pasien dapat ditemukan kondisi penglihatan yang masih tidak nyaman, kemudian ada reaksi inflamasi, kemudian ada reaksi
pertumbuhan daripada katarak kembali, sehingga memang ada kalanya pada pasien-pasien tertentu tindakan operatif ini tidak justru meninggalkan sisa pada akhirnya, sehingga memang suatu keharusan kita mencari alternatif terapi lain selain daripada surgery. Kemudian katarak ini juga karena jumlahnya yang sangat banyak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dia membutuhkan cost yang tinggi untuk terapinya, dok. Kalau untuk operasinya memang membutuhkan cost yang tinggi, sehingga memang terapi yang non operatif ini sangat membantu untuk mencegah terjadinya katarak. Kalau secara keilmuan seperti itu, dokter, jadi memang penting sekali untuk mengembangkan terapi yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya katarak. Untuk pasien sendiri, dokter, jadi terapi yang sudah dikembangkan saat ini itu adalah terapi yang berhubungan dengan proses pencegahan pembentukan agregat kristalin pada lensa. Yang sering kita lihat di sini itu yang selama ini sering dipakai oleh teman-teman sejawat adalah Catalent. Catalent ini menjadi andalan dengan harapan agregat daripada protein-protein di situ tidak terjadi. Karena memang pemberian antioksidan sendiri tidak terlalu efektif untuk ini, mengingat dari fisiologi dari lensa sendiri bahwa reaksi stres oksidatif ini terjadi terutamanya pada daerah epitel. Apabila itu sudah menyerang pada daerah tengah nukleus yang sifatnya dia inert dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan eliminasi terhadap suatu reaksi stres yang tertentu, maka ini akan menjadi sulit. Nah, kemudian dengan adanya penelitian saya ini, dokter, saya akan memfokuskan kepada bagaimana autofagi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin di awal, kalau memang kita ingin memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang kita punya dugaan dia akan mengalami katarak ke depan, terutama kita harus membuat dia untuk mengautofagikan lensanya mungkin ya, Prof. Jadi dengan mungkin autofagi ini kan tadi saya sampaikan dia terbentuk melalui stres nutrisi terutama. Jadi ingin kita jaga nutrisinya dengan harapan bahwa lensanya ini akan mengalami proses autofagi dengan baik sehingga tidak terjadi kekeruhan. Tapi memang selama ini terapi-terapi yang ada, Prof, selama ini memang tidak hanya dari sana, Prof. Jadi memang dari penambahan antioksidan sering kita berikan. Memang kalau dari pengalaman saya pribadi, beberapa teman dari jurnal, memang pemberian antioksidan dan pemberian tadi anti agregat tadi cukup efektif, tetapi pada 3 tahun atau 4 tahun ke depan tetap terbentuk katarak meskipun sifatnya lambat. Jadi mungkin kalau menurut saya ini autofagi ini bisa kita lebih eksplor ke sana dengan memberikan edukasi pada pasien, terutama pasien-pasien yang punya riwayat penyakit sistemik, itu kita edukasi agar tidak terbentuk katarak pada lensanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tertitik, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih kembali Dr. Astuti. Selanjutnya adalah Dr. Adrianto, dokter spesialis jantung pulmoner konsultan. Saya persilakan Dr. Adrianto. Iya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Prof, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ditugaskan pada acara sidang ujian disertasi terbuka dari Promovenda Didi Komariah, dan tentunya saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Mempelajari disertasi dari Dr. Didi saya kira sesuatu yang menarik ya, terutama kaitannya dengan autofagi yang dalam pikiran saya belum pernah secara dalam memikirkan autofagi ini pada mekanisme kejadian katarak, dan saya bisa menemukan hal yang baru dari penelitian ini dengan 2 hal yang disampaikan.
yaitu terkait dengan bahwa ekspresi P62 ini tidak meningkat secara statistik, tetapi mempunyai kemanaan klinis yang mempengaruhi ekspresi variabel yang signifikan ya terhadap kejadian katarak melalui ekspresi interleukin 1 beta dan Cas-fase 3. Dari pernyataan ini kemudian saya berpikir bahwa ada berbagai variabel lain tentunya yang mempengaruhi, dan ini saya kira juga menjadi suatu arah ke depan pengembangan penelitian yang terkait dengan mekanisme terjadinya katarak itu sendiri. Mungkin Dr. Cici sebagai Penovenda bisa memberikan apa kira-kira yang menjadi materi yang bisa untuk diteliti lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dari temuan baru ini ada kemungkinan bahwa LC33 ini dapat dijadikan sebagai penanda prognostik. Ya, bagaimana kira-kira peran daripada LC33 ini sebagai marker atau sebagai risk factor, dan kira-kira di dalam roadmap penelitian ke depan kira-kira apa yang akan bisa dilakukan untuk mengimplementasi temuan baru ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih dokter. Saya Dr. Adrianto, spesialis Andrianto, dokter spesialis jantung konsultan. Terima kasih untuk pertanyaannya dokter. Untuk pertanyaan pertama saya mencoba untuk menjawab, matur nuwun. Jadi memang P62 ini adalah suatu protein yang menarik ya untuk kita sampaikan. Saya awalnya mengambil P62 ini sebagai salah satu variabel karena banyak sekali, lebih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa P62 dan LC3 itu seperti suatu pasangan pada otofagi. Di mana ada P62 selalu ada LC3 untuk otofagi. Saya membaca itu, saya mempelajari itu, saya mantapkan untuk mengambil itu sebagai salah satu variabel saya. Kemudian saya berlanjut untuk mencari beberapa variabel lain yang terkait dengan stres oksidatif di sana, yang sekiranya mengarah kepada kerja daripada pasangan ini. Karena saya memang berfokus pada bagaimana otofagi itu dihambat dan atau diinduksi seperti itu. Saya mengarah kepada hal-hal yang memang berdekatan dengan autofagi tersebut. Nah, ternyata setelah saya melakukan penelitian didapatkan bahwa P62 ini memang meningkat, tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan ini sehingga secara statistik dia tidak bisa dikatakan dia meningkat. Namun variabel-variabel lain yang saya dapatkan ternyata variabel tersebut berefek kepada proses autofagi. Dalam hal ini akhirnya terjadi pembentukan katarak. Dia menghambat autofagi sehingga katarak terjadi. Nah, kalau yang saya dapatkan bagaimana P62 ini sebenarnya dia adalah satu protein dengan beberapa domain, dokter. Dia ada 4 domain, saya tahu. Domain untuk infeksi ada, domain untuk apoptosis ada, domain untuk autofagi ada, dan domain lain yang berhubungan dengan penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, domain yang berbeda ini bekerja berbeda-beda dan ada kalanya mereka melakukan suatu kompetisi. Sehingga ada beberapa penyakit yang memang karena stres oksidatif yang juga disebabkan oleh suatu degenerasi. Di situ yang bekerja, domain mana yang bekerja itu nanti akan lebih dominan dalam menyebabkan peningkatan dari P62. Ikatan dari domain itu akan berikatan dengan reseptor dari rangkaian sinyal yang terjadi pada penyakit tersebut. Nah, kemudian yang menarik bahwa P62 ini di samping dia bagaimana kalau dia meningkat akan terjadi hambatan autofagi, ternyata dia juga melakukan sinyal terhadap gen untuk mengekspresi antioksidan. Saya melihatnya bahwa ini sangat berpengaruh sekali karena antioksidan ini akan memberikan umpan balik kepada P62 sehingga dia akan menurun karena stres oksidatifnya menurun. Seperti itu dokter.
Kemudian ternyata P62 ini juga berhubungan dengan Cas-Pas3 dalam fungsinya dia sebagai non-apoptosis. Nah, dia juga berhubungan dengan interleukin 1 beta dalam domainnya sebagai reseptor inflamasi. Sehingga P62 ini menarik sekali, dan mungkin kalau kita nanti ke depan akan melanjutkan penelitian ini, bisa kita sedikit spesifikkan ke satu hal dengan mengesampingkan hal lain. Saya belum tahu, saya belum mempelajari bagaimana metodenya, dokter. Tapi dalam pandangan saya, kalau kita melihat P62 ini dalam domain yang spesifik untuk fagi saja, dan kita bisa hilangkan domain-domain yang lain, mungkin kita bisa lebih eksplor mana yang harus kita ambil di sana. Karena memang melihat dari bawah bagaimana P62 ini mempunyai efek, meskipun dia secara statistik tidak terlalu besar. Jadi mungkin kita bisa melakukan penelitian bagaimana domain-domain ini bisa kita sedikit inhibisi sehingga ini bisa lebih fokus ke sana. Itu pemikiran saya sederhana, dokter. Saya belum sampai kepada yang lebih luas lagi. Demikian untuk pertanyaan pertama, dokter. Untuk pertanyaan kedua, bahwa LC3 ini berdasarkan hasil penelitian saya bahwa dia adalah variabel yang memberikan nilai yang signifikan dari hulu ke hilir daripada terjadinya katarak ini. Saya bisa menyampaikan bahwa ini adalah penanda prognostik. Jadi apabila terjadi hambatan autofagi, maka autofagosum yang seharusnya terbentuk itu tidak terbentuk. Jadi LC3 ini adalah suatu protein yang akan mengikat beberapa ATG. ATG itu adalah antigen terkait autofagi. Dia akan mengikat beberapa ATG, menyatukan beberapa ATG, membentuk suatu kompleks sehingga mematangkan autofagosum ini. Autofagosum ini nanti kalau sudah matang, baru dia bisa berinteraksi dengan lisosom, dan dia akan dilakukan proses akan berikatan dengan berikatan dengan sel tersebut nanti akan digradasi organel-organelnya, seperti itu, dokter. Jadi memang kalau LC3-nya ini memang rendah, berarti proses autofaginya ini tidak berjalan dengan baik. Tapi memang bukan tapi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa LC3 ini kan kalau tinggi berarti dia sudah bekerja autofaginya. Kenapa kalau LC3 tinggi bukan induksi? Kenapa kalau LC3 tinggi bukan hambatan? Jadi LC3 ini ternyata pada beberapa penelitian bisa terjadi pada gangguan autofagi di awal, bukan hanya pada gangguan autofagi di tengah-tengahnya, gitu. Jadi sejak awal bagaimana di mTOR-nya, bagaimana di AMPK-nya, itu ternyata LC3 ini juga bisa tidak melulu pada autofaginya saja di sana, seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini, sebenarnya menarik, dokter. Jadi LC3 ini merupakan penanda yang karena dia spesifik di autofagi, kita bisa mencoba untuk menghubungkan langsung dengan mTOR atau AMPK atau zat-zat lain yang menjadi hulu dari penanda autofagi itu, dokter. Kita coba di sana, apakah ini lebih signifikan dibandingkan fungsi LC3 ini di dalam autofagi sendiri daripada proses autofagofornya, seperti itu, dokter. Jadi memang ini masih panjang. Saya memang kalau Allah mengizinkan mungkin akan melanjutkan penelitian ini di tempat saya, karena memang menarik yang saya dapatkan, seperti itu, dokter. Terima kasih, Mbak Movenda. Saya kira keluasan wawasan keilmuan terkait dengan materinya bagus, ya. Dan selamat sekali lagi. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kembali Dr. Adrianto. Selanjutnya Dr. Muhammad Faizi, dokter spesialis anak, konsultan endokrinologi anak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat pada Dr. Cici Komaria yang sudah sampai pada tahap akhir, ya. Sama dengan yang lain, saya terutama penyangga ini saya lihat memang ini bukan bidang saya, jadi saya bisa membayangkan betapa peliknya penelitian ini, ya. Memeriksa mata dari bayi-bayi tikus kecil. Saya karena seorang klinisi, saya kembali lagi pada arti klinis dari penelitian Dr. Cici.
bagaimana aplikasinya, terutama untuk pasien-pasien diabetes tipe 1 ya. Tipe 1 pada anak bidang saya ini endokrin anak, jadi pasien kita anak ini banyak sekali. Dan ada penelitian terakhir di Taiwan itu, kita belum punya ya datanya, untuk katarak diabetik pada anak-anak itu pada DM tipe 1 itu 5,8 kali lipat ya dibandingkan populasi, jadi sangat tinggi, dan terutama wanita ya. Apakah mekanisme katarak pada DM tipe 1 itu bisa disamakan dengan yang diteliti di sini atau berbeda ya. Jadi DM tipe 1 dan tipe 2 itu memang beda ya. Yang satu resistensi insulin, yang satu defisiensi insulin, sehingga memang biasanya dikatakan lewat jalur aldose reduktase pathway ya, itu yang mengubah glukose menjadi sorbitol. Ya, sorbitol itu akan membuat penetrasi ke dalam lensa, itu yang merangsang untuk terjadinya katarak. Itu nomor satu. Dan yang kedua, pada kasus seperti yang terjadi pada DM tipe 1 itu peranan autofagi itu di mana ya? Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih, Dr. Cici, silakan dijawab. Terima kasih Dr. Muhammad Faizi, spesialis anak konsultan, untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menyampaikan dari apa yang saya dapatkan dan saya pelajari, dokter. Jadi pada kasus diabetes, hiperglikemia secara umum, dokter, itu memang terjadi hambatan pada pathway yang normal daripada glukosa, sehingga terjadi penumpukan sorbitol. Sorbitol ini seharusnya normalnya dia akan dirubah menjadi fruktosa, sehingga dia selanjutnya dia akan mengalami berbagai peristiwa yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sel. Nah, pada kasus diabetes, baik itu diabetes tipe 1 atau tipe 2, dokter, karena terjadi gangguan pada insulin, dokter, sehingga terjadi hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini akan menyebabkan suatu kondisi ROS pada akhirnya nanti. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi terjadi suatu glikasi non enzimatik, dokter, pada sel-sel lensa yang secara bertahap nih, dokter, mulai dari pembentukan fase, kemudian fructose, kemudian ya, akan terangsang apa yang disebut sebagai advanced glycation end product. Nah, advanced glycation end product ini nanti akan melepaskan elektron. Dia akan suatu kompleks yang nanti akan melepaskan elektron yang akan menyebabkan terbentuknya ROS. Jadi kembali lagi kepada stres oksidatif di sana, dokter. Jadi memang kalau yang akan bisa kita sampaikan, yang akan bisa kita lakukan untuk pasien-pasien diabetes dalam hal supaya tidak terbentuk katarak ke depannya, mungkin memperlambat atau mencegah terjadinya katarak, mungkin bisa kita titik beratkan pada stres oksidatifnya akhirnya. Karena memang kalau dari patofisiologinya nanti adalah nanti dia akan menyebabkan pelepasan elektron yang terbentuk sehingga terbentuk ROS. Nah, apakah autofagi? Pertanyaan kedua ini saya dokter. Apakah autofagi bisa diaplikasikan pada keadaan ini? Sangat bisa, dokter. Sangat bisa. Secara klinis bahwa autofagi ini adalah merupakan suatu proses fisiologis yang seharusnya berjalan dengan baik itu pada pasien pembuluh darah dari pasien-pasien diabetes yang nantinya akan mengarah kepada pada pembentukan ROS yang akan menembus membran daripada lensa. Lensa ini sebenarnya kan dia mempunyai imun privilege, jadi dia tidak bisa diganggu oleh kondisi metabolik. Tetapi ternyata ROS ini, terutama H2O2 ini dalam penelitian saya, dia mempunyai kemampuan untuk berdifusi secara total di lensa, sehingga akibatnya akan terbentuk perusahaan oksidatif dan akhirnya terbentuk katarak. Jadi memang autofagi ini mungkin kalau kita bisa sampaikan, dia bisa menjadikan suatu key untuk banyak penyakit dalam tubuh kita, termasuk diabetes. Seperti itu, dokter.
Terima kasih Dr. Cici jawabannya. Saya bos. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Dr. Baiji. Selanjutnya Dr. Yulia Primitasari, dokter spesialis mata konsultan. Saya persilakan Dr. Yulia. Terima kasih Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis SPOG konsultan sebagai ketua sidang. Selamat saya ucapkan kepada Dr. Cici Komaria atas capaiannya sampai sejauh ini dan beberapa saat lagi sudah berhak mendapatkan gelar yang sangat ditunggu-tunggu. Dari saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah penggunaan subjek penelitian. Pada penelitian ini adalah tikus di usia 9 hari yang mungkin masih setara dengan dewasa muda atau remaja ya. Bagaimana penjelasan peneliti terkait dengan mekanisme terjadinya katarak dengan otofagi ini pada senilis, pada katarak senilis. Jadi pada orang-orang atau mungkin pada hewan lain yang usianya lebih tua. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran ultraviolet. Sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ultraviolet juga dianggap sebagai salah satu trigger atau pencetus timbulnya kekeruhan pada lensa. Bagaimana peran ultraviolet pada mekanisme otofagi ini. Dari penelitian Dr. Cici ini apakah telah dipikirkan adanya pengaruh ultraviolet di sana? Terima kasih. Terima kasih Dr. Yulia Primitasari, dokter spesialis mata konsultan. Matur nuwun untuk pertanyaannya dokter. Saya akan mencoba menyampaikan jawaban dari yang dokter sampaikan. Bahwa memang saya mengangkat tema di sini adalah tema katarak saja, dokter. Tidak mengspesifikasikan dia sebagai katarak pada katarak senilis atau bahkan jenis kataraknya. Apakah di nuklear, perifer atau kortikal? Karena memang masih belum sampai ke sana model-model penggunaan pasien tikus-tikus katarak. Jadi memang kenapa sodium selenat ini kita gunakan sebagai penginduksi daripada terjadinya katarak karena stres oksidatif. Pertama karena secara struktur sama, struktur sama, di situ dia terjadi gangguan pada oksidasi pada gugus sulfhidrid. Gugus sulfhidrid ini adalah suatu gugus pada sel lensa yang sangat berhubungan dengan gap junction antara sel, sehingga sel itu tetap rata, teratur sehingga tidak terjadi disorganisasi di sana. Nah, kemudian juga pada sel-sel pada induksi sodium selenit terjadi teolisasi daripada protein-protein sel lensa di sana. Kemudian juga terjadi gangguan pada pompa kalsium, dibuktikan dengan peningkatan kadar kalsium yang tinggi pada lensa yang diinduksi oleh sodium selenide. Jadi secara struktur memang dia sama dengan kondisi katarak pada umumnya. Nah, apabila disamakan dengan kondisi secara struktur pada katarak senilis, dia juga sama, dokter. Sama. Jadi memang pada Wistar tikus ini periode pematangan lensanya adalah 16 hari. Mengapa saya memilih 9 hari? Karena saya menyesuaikan dengan satu penelitian selanjutnya yang mengatakan bahwa bisa terjadi katarak setelah tikus itu berusia 10 sampai 14 hari. Saya mengambil 9 hari berdasarkan beberapa penelitian mahasiswa saya yang menjadi bimbingan saya, dan ternyata bisa juga pada saat ini. Tapi memang secara usia ini tidak bisa kita comparekan dengan katarak senilis, dokter. Mengingat usia janin, kemudian metabolisme pada tubuh yang tidak sama, mungkin terkait dengan fungsi liver dan fungsi ginjal di sana, dokter. Sehingga karena kita tahu bahwa sodium selenat itu dia diekskresi di urin, mungkin kita perlu melakukan eksplor lebih jauh untuk ke sana. Jadi memang kenapa dipilih karena itu, dan kemudian sampai saat ini sodium selenat itu merupakan agen tercepat kita terbentuknya katarak, dokter.
supaya penelitiannya juga lebih cepat lulus gitu dokter. Memang paling mudah, dan memang untuk kasus otofagi selama ini yang hampir 90% penelitian menggunakan sodium selenat dokter. Saya melihatnya seperti itu sehingga saya tetap menggunakan, dan memang hipotesis saya gunakan banyak yang sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang untuk merepresentasikan katarak senilis belum ke sana. Belum bisa karena secara metabolisme berbeda. Kemudian untuk ultraviolet dokter, memang kita tahu bahwa pada katarak itu diduga terjadi penurunan pelindung ultraviolet yang jenis melindungi dokter, sehingga mudah sekali terjadi oksidasi pada struktur lensa tersebut. Nah, sudah banyak penelitian dokter yang menunjukkan bahwa paparan ultraviolet itu ternyata bisa menyebabkan kondisi stres oksidatif pada pasien tersebut. Nah, mengingat bahwa autofagi ini adalah suatu mekanisme, suatu proses yang dia berfungsi utama adalah cell survival, dokter. Dia menghandle ROS, dia menghandle stres oksidatif sampai dengan batas dia untuk mampu untuk melakukan tersebut. Jadi menurut saya bahwa mekanisme autofagi ini tetap bisa kita gunakan untuk stres pada lensa yang lain selain daripada karena sodium selenat ini, dokter. Seperti itu dokter Nur. Baik, saya puas dengan jawaban Dr. Cici. Terima kasih Prof. Cici Saptan. Baik, terakhir saya nanti. Prof. Dr. I. Kedot Sudiana, Dr. Andes Master of Science. Kami persilakan Prof. Kedot. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya Dr. Cici. Ya. Ini saya lihat waktu jadi ini sudah senyum-senyum. Jadi artinya yang dialami ini sudah mampu mengubah suasana pasrah menjadi cerah ya. Oke, karena ini sudah saya mengikuti dari awal, saya melihat dari kerangka konsep aja nih ya. Nah, melanjutkan dari pertanyaan Dr. Faisi, ini kejadian ini dalam buku kok beda di ini. Sebenarnya kejadian ini di dalam lensanya apa di epitel kapsul lensa? Ya mungkin itu diperhatikan ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau kita lihat dari efek ini sodium selenet ya, saya sering diskusi dengan teman-teman mata saya kayaknya mulai terganggu juga ini. Ya. Ini kan kejadiannya bisa intraseluler. Yeah. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan Dr. Faiz itu dari DM, reaksi glycation artinya non enzimatik antara protein karbohidrat. Yes. Itu mulai dari fase SIP, fructosolisin sampai AIDS gitu kan ya. Yes. Yang memicu terjadinya. Nah, tentunya proses ini terjadi di ekstraseluler. Apakah sama efek ROS dari intraseluler dengan ekstraseluler dengan kaitannya autofagi? Ya. Terima kasih. Matur nuwun, Dokter. Profesor Dr. I. Kedot Sudiana, Dr. Andes Master of Science. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Saya matur nuwun untuk segala bimbingannya selama ini pada saya. Saya akan mencoba untuk menjawab apa yang Dr. Prof. tanyakan. Jadi memang pada penelitian saya, Prof, saya memeriksa ROS, SOD, kemudian P62, LC3 dan mTOR itu di epitel. Dalam ini karena epitel itu melekat langsung pada kapsul, maka saya mengambil kapsul daripada lensa dengan melalui operasi pengambilan kapsul. Kemudian untuk Kaspas 3 dan interleukin 1 beta saya mengambil di bagian kapsulnya tanpa bagian lensanya tanpa kapsul gitu. Karena memang kapsulnya kita ambil untuk pemeriksaan itu. Nah, epitel ini dokter memang dia adalah satu-satunya sel di lensa yang mempunyai tingkat metabolisme yang lengkap dibandingkan dengan sel-sel yang lain. Sedangkan autofagi sendiri ini
stres oksidasi sendiri ini dia terkait dengan autofagi, dia memerlukan suatu proses metabolisme yang seperti itu untuk bisa bekerja, sehingga memang variabel-variabel atau penelitian tentang autofagi sebaiknya memang kita lakukan pada struktur yang mempunyai metabolisme yang tinggi, sehingga hasilnya akan lebih valid. Terkait kemudian dengan interleukin 1 beta dan Caspase 3, seperti yang sampun saya sampaikan dokter, bahwa saya ingin melihat gangguan pada diferensiasi sel lensanya, dan kemudian reaksi apa yang terjadi. Salah satunya adalah reaksi inflamasi oleh ROS yang mempengaruhi NLRP3 sehingga menyebabkan peningkatan interleukin 1 beta, sehingga terjadi gangguan pada struktur sel karena reaksi inflamasi sehingga terjadi katarak. Jadi memang ini bisa awal reaksi autofagi ini terjadi di epitel, di lensa yang betul-betul di sel yang betul-betul mempunyai tingkat metabolisme yang tinggi. Akan halnya pada sel-sel yang tidak mempunyai tingkat metabolisme tinggi ini, autofagi ini kurang efektif dilakukan, karena tidak bisa mencakup hal-hal yang dibutuhkan dalam proses autofagi. Seperti itu dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dokter, apakah sama reaksi autofagi yang terdapat di tubuh dibanding di lensa gitu dokter? Seperti itu gitu dokter. Seperti itu gitu Prof. Iya Prof. Yang kedua Prof. Jadi reaksi aplikasi kan ekstrasel. Iya Prof. Iya Prof. Sedangkan ini intrasel. Intrasel Prof. Nah, ya. Efeknya sama, bagaimana mekanisme sama enggak? Iya Prof. Jadi memang yang terjadi di ekstrasel itu berbeda Prof dengan intrasel Prof. Jadi kalau untuk diabetes sendiri seperti yang disampaikan dan teori yang ada bahwa pada keadaan diabetes, pada keadaan terjadi produksi insulin akan terjadi gangguan hiperglikemi dokter. Nah ini terjadi pada reaksi non enzimatik di situ Prof. Seperti yang Prof Ketut tadi sampaikan, sampai terbentuknya advanced glycation end product gitu, sehingga terbentuk ROS. Jadi, nah kalau yang di intrasel di sini ROS sendiri sudah terbentuk, di elektron ROS ini terbentuk, dia akan merusak membran sel daripada sel tersebut dokter. Jadi ini kalau yang terjadi di intrasel adalah efek yang terjadi dari ekstrasel dia menuju ke intrasel. Seperti itu dokter. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu pimpinan sidang. Baik, sebelum ke undangan akademik, saya akan memanfaatkan hak saya untuk menanyakan kepada calon dokter Cicih yang profesinya dengan saya sedikit-sedikit beda-beda tipis. Kalau membuka mata atas ke bawah, tapi kalau saya ke kiri ke kanan. Ya, kalau kita membaca teknik operasi katarak itu kan ada 4 kalau nggak salah, betul ya? Veco, intrakapsuler, dan laser ya. Sudah banyak tentu teknologi melakukan satu operasi itu, namun Dr. Cici ini justru tak mencari mekanismenya. Apa ya kira-kira yang menarik? Toh sudah banyak tata cara operasi yang bahkan memakai Veco, memakai laser dan sebagainya. Apakah dengan mengungkap bahwa ada sebuah mekanisme yang baru itu akan ada temuan baru yang berdampak kepada pelayanan? Sebenarnya muara dari apa yang kita lakukan ini kan kepada pelayanan, sehingga yang ingin saya tanyakan kira-kira apa dampak dan apakah akan ada muncul pelayanan atau temuan baru yang berkaitan dengan pelayanan ini sehingga akan memperbaiki. Terima kasih. Matur nuwun Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Matur nuwun untuk pertanyaannya Prof. Jadi memang selama ini yang sudah terjadi di lapangan adalah bahwa katarak ini akhirnya kita lakukan apabila visus atau penglihatan sudah mengganggu kegiatan pasien, terutama pasien yang punya aktivitas yang tinggi, kita akan lakukan tindakan operatif untuk mengambil kataraknya. Dalam ini kita sisakan kapsul bagian posterior karena memang
kapsul posterior ini suatu bagian dari lensa yang tidak mengalami sebagian besar tidak mengalami kekeruhan karena secara struktur dia cukup berbeda, secara metabolisme juga berbeda. Nah, operasi itu pasti akan mempunyai tidak tanpa efek samping. Pada operasi mata kita melakukan irisan pada baik itu konjungtiva atau baik langsung pada korneanya. Nah, dengan melakukan irisan tentu saja kita akan merubah homeostatis di sana, terutama pada pasien-pasien di atas 50 tahun yang regulasi homeostatis di ocular surface-nya sudah tidak bagus. Tentu saja ini akan menjadi suatu yang kadang-kadang permanen, Prof. Ditandai dengan keluhan-keluhan mereka berupa mata yang tidak nyaman, mengganjal, kemudian merasa berat di matanya dan sebagainya. Sehingga itu salah satu daripada efek samping daripada operasi. Yang kemudian hal yang lain nih, Prof. Jadi karena kita saat ini sering sudah trennya adalah operasinya dengan Vico, dokter, banyak kita gunakan Vico karena dia tanpa jahitan, kemudian intervensinya sangat minimal, tetapi ternyata energi atau power yang digunakan pada operasi Vico ini kita sebut sebagai laser, orang-orang menyebutnya seperti itu, Prof. Tapi sebenarnya dia adalah suatu suatu tindakan untuk menghancurkan katarak itu di dalam lensanya sendiri, kemudian disedot. Nah, power yang kita gunakan ini ada kalanya seringkali melukai atau memberikan trauma pada segmen anterior mata di antara dalam ini adalah kornea dan juga segmen posterior mata. Betul. Ada beberapa pasien yang dilaporkan setelah operasi ternyata mengalami kebutaan yang lebih buruk daripada penglihatan awal. Nah, setelah dilakukan penelitian dan observasi ternyata terdapat trauma pada bagian makula atau pusat penglihatan mata dan terjadi kerusakan pada korneanya karena dia memang secara homeostatis dia sudah tidak mampu untuk mengalami regenerasi kembali, sehingga memang operasi ini bukan titik akhir daripada bagaimana kita mengatasi katarak, Prof. Karena melihat dari efek samping yang terjadi itu. Kemudian adalah high cost-nya, Prof. Sampai saat ini memang saya pribadi kalau di rumah sakit selalu didatangi BPJS, banyak-banyak operasinya dok, BPJS rugi, selalu seperti itu karena memang high cost untuk katarak seperti itu, apalagi untuk pasien yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, ini cukup kesulitan dokter untuk seperti itu. Dan kasusnya tidak kunjung berkurang. Menurut penelitian dari teman-teman itu malah cenderung naik, sehingga memang mandatori kita untuk tetap fokus pada intervensi di luar operasi. Kemudian implikasinya, dokter, implikasi autofagi untuk bagaimana kita melakukannya di praktek klinik, saya kira sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita tahu bagaimana autofagi itu bekerja, bahwa dia bekerja pada keadaan kita menurunkan kondisi glukosa, kondisi asam amino di tubuh kita, sebenarnya mudah sekali kita mengintervensi pasien katarak tersebut agar bisa mencegah terjadinya katarak. Tapi mungkin ini belum dilakukan penelitian lebih dalam, Prof, ke sana karena memang pola dari masyarakat yang pada saat kita datang ke klinis diparingi KIE begitu melakukan 1-2 bulan kemudian sudah tidak melakukan lagi, itu agak sulit karena ini ada suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi saya kira ini cukup mudah dan cukup menjanjikan untuk disampaikan di klinis, dokter, Prof. Seperti itu. Nih, Prof, pertanyaan kedua ada, Prof? Iya. Terus kaitannya dengan mekanismenya itu? Oh, iya, mekanisme, Prof. Ya, benar. Oh, iya. Saya menunggu yang mekanismenya ini ngapain, Bung? Teknologinya sudah banyak. Mekanisme, ini, Prof. Prof, untuk mekanismenya yang bisa kita. Kenapa mesti harus tetap mengkaji yang terkait iya, Prof. mekanisme? Seperti saya sampaikan di awal, Prof, bahwa autofagi ini adalah proses fisiologis yang ada di setiap sel eukariotik manusia, ya. Dan kita melihat bahwa memang di lensa autofagi ini sangat berperan untuk kejernihan lensa. Nah, autofagi sampai sekarang ini masih belum bisa dipastikan variabel apa yang paling dominan sehingga kita pendekatan untuk terapi katarak gitu.
Sehingga memang autofagi ini penting untuk tetap kita kaji, tetap kita lakukan penelitian agar ke depan pasien-pasien katarak ini bisa mendapatkan terapi yang lebih nyaman, dan terutama pasien-pasien yang mempunyai risiko terjadi katarak ini bisa melakukan preventif sehingga kasus katarak juga bisa menurun, dokter. Seperti itu. Jadi memang mekanisme autofagi ini tetap harus kita jadikan suatu fokus dalam terapi katarak, dokter. Seperti itu, Prof. Baik, saya puas dengan jawabannya. Selanjutnya waktu 60 menit lebih, 65 menit, maka kami lanjutkan dengan menawarkan kepada undangan akademik untuk bertanya. Yang pertama, Bu Dekan Dr. Ulfa Elvia, Master Kesehatan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetika, RE, subspesialisasi luka bakar dan luka, konsultan. Kami persilakan Dr. Ulfa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat dan salam hormat untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Bus. Yang saya hormati promotor dan co-promotor dari Dr. Cici Komaria, Prof. Jusat dan Dr. Hidayat Suyuti PhD, dan yang saya hormati semua penyanggah yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Prof. Bus yang sudah memberikan kesempatan untuk salah satu staf kami dari FKUNED untuk menempuh pendidikan doktor di Airlangga ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih Prof. Jusat dan Dr. Hidayat yang telah membimbing staf kami yang memang sudah ditunggu-tunggu kepulangannya ini ke FK. Karena terus terang kami sebagai salah satu fakultas kedokteran yang termasuk usianya masih tidak senior dari UNER ini, memang kami berjuang keras untuk menambah SDM kami yang bergelar doktor, dan kami masih belum mempunyai profesor saat ini. Maka kami berharap dengan teman-teman yang sudah menyelesaikan doktor semuanya bisa segera bergerak di bawah bimbingan dari FK UNER, karena kami satu wilayah AFK, bisa segera melahirkan profesor-profesor muda di fakultas kami. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya ucapkan selamat kepada Dr. Cici Komaria, spesialis mata. Selamat datang kembali nanti di FK UNED, dan saya berharap bahwa hasil penelitiannya sebagaimana tadi disebutkan, walaupun ini dalam hal pengembangan keilmuan tetapi cukup bermanfaat nantinya juga untuk pelayanan. Satu pertanyaan saya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Cici bahwa beliau punya niat untuk melanjutkan penelitian ini di FK UNED di tempatnya sendiri. Pertanyaan saya, kira-kira fasilitas apa yang diperlukan, karena penelitian ini semua dikerjakan di UNER. Saya khawatir nanti saya nggak punya gitu, sehingga nggak berlanjut. Padahal saya pinginnya ini tetap berlanjut, bahkan nanti bisa diimplementasikan dalam bidang pelayanan. Karena memang kami masih terus berbenah dan menambah fasilitas-fasilitas di laboratorium kami, sehingga nanti kedepannya kami juga bisa menyamai dan bisa besar seperti UNER. Silakan Dr. Didi. Terima kasih, itu saja Prof. Bus. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Bu Dekan saya Dr. Ulfa Elvia, MKes, spesialis bedah plastik, RE, spesialis luka bakar dan luka konsultan. Beliau adalah dekan, satu-satunya dekan yang fenomenal di tempat kami, Prof. Dan dalam waktu singkat beliau sudah banyak melakukan kemajuan-kemajuan, terutama dalam bidang keilmuan. Saya kira saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bu Dekan, karena dalam waktu yang singkat beliau sudah sangat berusaha untuk dengan cepat untuk memfasilitasi dengan dana yang ada hal-hal yang terkait dengan keilmuan, dan saya yakin bahwa apa yang kita ceritakan akan terlaksana, Bu Dekan. Amin. Jadi untuk fasilitas yang dibutuhkan, Bu Dekan,
Sebenarnya sudah ada. Saya melakukan penelitian ini sederhana saja sebenarnya, bukan? Karena saya hanya melihat, saya melihat mekanismenya. Saya pakai metode yang umum, yang sudah terpercaya dan sudah dianggap valid oleh beberapa penelitian. Jadi menggunakan imunohistokimia dan menggunakan Western blot di sini. Di FK kita ada, bukan? Tapi mungkin perlu di-upgrade begitu alatnya. Dan kemudian untuk SDM-nya, Bude kan sekarang sedang belajar ke luar negeri sehingga nggak ada waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari mengambil di luar FK UNED begitu. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin maju dan bisa segera terfasilitasi segala hal. Tentu saja tidak bisa dalam waktu singkat. Kami sendiri selaku dosen sangat memahami. Begitu, Prof. Matur nuwun, Bude kan. Matur nuwun, Prof. Sampun, Prof. Ada fasilitasnya, Prof. Ada. Jadi cuman supaya ada profesornya, budekannya harus cepat selesai S3-nya. Ya. Kalau budekannya selesai S3-nya, maka tahapan selanjutnya tentu mengusulkan kenaikan jabatan. Tapi terlepas dari itu, saya tahu bahwa FK Universitas Jember sudah beberapa waktu yang lalu kerjasama dengan beberapa fakultas kedokteran di Belanda, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan SDM-nya. Saya pikir kalau banyak orang-orang muda di Jember, saya pikir akan bisa mengejar dan bisa memajukan FK Universitas Jember lebih baik lagi. Baik, selanjutnya Dr. Eli Nurus Sakinah, Master of Science. Saya persilakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Konsultan, selaku pimpinan sidang atas kesempatannya. Salam hormat kepada promotor dan kopromotor Dr. Cici Komaria Spesialis Mata, dan selamat kepada Dr. Cici Komaria sudah sampai tahap ini. Sedikit lagi, Dok. Beliau adalah senior saya di lab farmakologi yang ditunggu juga. Kepulangannya menambah SDM dokter di lab farmako. Terima kasih untuk kesempatannya. Dari awal saya menyimak apa yang disampaikan Dr. Cici Komaria, ada insight baru, ilmu baru bagi saya pribadi selaku dokter umum begitu ya, bahwa kalau yang saya pahami tadi, bagaimana temuan Dr. Cici ini mengutamakan ya autofaginya itu jauh lebih baik kepada pasien-pasien katarak gitu ya, Dok ya. Jadi sebagaimana caranya edukasi ke pasien itu, kalau nggak salah tadi, nutrisinya harus dibaguskan gitu supaya proses autofagi yang diharapkan itu bisa jauh lebih baik. Nah, pertanyaan yang pertama, berarti ini proses pencegahan ya, Dok ya, ataukah proses terapi, ataukah pengobatan? Yang kedua, kadang kalau memang kita mengedukasi ke pasien, mungkin kalau jadi dokter umum itu mengedukasikan nutrisi yang baik, gitu tadi kan, berarti sarannya untuk meningkatkan autofagi. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke pasien proses autofagi ini sudah terjadi atau belum ya di pasien tersebut? Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Eli yang baik. Dr. Eli Nurus Sakinah, Master of Science, beliau juga sedang menyelesaikan S3-nya. Beliau adalah, kalau saya sebut teman ya, bukan junior yang sangat baik bagi kita semua. Terkait dengan pertanyaan, saya akan mencoba untuk menjawab bahwa pertanyaan tentang terapi pencegahan atau pengobatan biologi, Dr. Eli. Jadi autofagi ini mengingat bagaimana dia mempunyai koneksi atau kerja yang sangat luas, dia bisa berfungsi secara preventif maupun kuratif. Nah, sampai saat ini belum ada sih penelitian yang di manusia ya, yang mencoba untuk mengintervensi status nutrisi kepada pasien-pasien yang mengalami katarak, belum. Mengingat bahwa mungkin kalau saya melihatnya bahwa pasien-pasien katarak itu cenderung pada usia yang sudah tua, dan kebanyakan
29% Prof, untuk diabetes dokter, untuk 20% pasien-pasien katarak ini adalah pasien-pasien diabetes, sehingga cukup sulit kita untuk bukan cukup sulit nih, cukup kompleks kita untuk menyampaikan itu. Tetapi memang ke depan ini bukan suatu hal yang tidak bisa dilakukan, mengingat bahwa ternyata cukup simpel proses ini mempengaruhi tubuh kita kalau saja pasien-pasien tersebut belum mempunyai kondisi penyakit yang kompleks nih, Dr. Eli. Jadi itu bisa kita lakukan. Penelitian sendiri yang menunjukkan bagaimana autofagi itu bisa bertindak sebagai preventif maupun kuratif sudah dilakukan, tapi memang pada hewan coba. Jadi pasien-pasien yang terinduksi untuk mengalami katarak, kemudian kita lakukan terapi-terapi pada variabel-variabel yang terkait dengan untuk menginduksi autofagi, itu ternyata mengalami penurunan katarak. Tapi memang belum ada yang katarak menjadi hilang, belum sampai ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan ke sana apabila mungkin itu dilakukan pada proses katarak yang masih imatur, masih belum matang seluruhnya. Seperti itu, Dr. Edi. Nih, Baik, selanjutnya saya ambil yang dari Banjarmasin, Dr. Hardian Sauki, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saya persilakan, Dr. Sauki. Ganti aja dulu, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati guru saya, Bapak Dekan Prof. Budi Santoso, kebetulan promotor saya juga saat saya menyelesaikan S3 di UNAIR, kepada seluruh profesor dan dokter yang menjadi penyangga. Pertama saya ucapkan selamat dulu pada teman seperjuangan saya, Mbak Cici. Alhamdulillah sudah sampai ke tahap tinggal sedikit lagi, insya Allah akan menjadi dokter. Saya pikir semuanya tadi sudah sangat jelas ya, dan Mbak Cici sudah menjelaskan dengan sangat menguasai, saya pikir. Nah, mungkin ini hanya sedikit saja. Jadi kalau di banyak kondisi yang kita tangani ya di klinis itu, tadi menarik tentang autofagi ini tadi. Pertanyaan saya sederhana aja, Mbak Cici, apakah autofagi menjadi poin penting dalam katarak dibandingkan apoptosis? Karena kan apoptosis juga berjalan di dalam sel, jadi ada mekanisme yang lain. Nah, apakah ini bersinergi atau justru ini lebih bagus sebenarnya dari mekanisme apoptosis itu sendiri? Mungkin nanti Mbak Cici bisa menjelaskan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sauki. Dr. Hardian Sauki, SPOG, spesialis konsultan, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau ini adalah teman yang rendah hati, Prof. Jadi saya berdua dengan beliau, tapi beliau selalu mempermalukan saya karena beliau lebih cemerlang. Saya selalu di bawah. Kalau sejak kuliah dan presentasi, alhamdulillah ada motivator yang tidak langsung yang saya dapatkan, dan beliau adalah teman yang sangat luar biasa mendukung saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Sauki. Ini saya tadi menyampaikan memang bahwa autofagi ini memang terkait sekali dengan apoptosis. Mungkin akan sedikit saya tambahkan bahwa kalau dari apa yang saya pelajari dan saya amati pada penelitian saya ini, saya bisa menyampaikan bahwa proses untuk sel suatu survival dari sel itu diawali oleh autofagi dulu. Jadi diawali autofagi, dan setelah autofagi sudah mengalami kekurangan kemampuan untuk melakukan degradasi dari zat-zat toksit atau organel-organel yang tidak digunakan, maka proses selanjutnya yang terjadi pada tubuh adalah reaksi apoptosis. Nah, kalau melihat dalam hal ini berarti kondisi kedua hal tersebut adalah bisa bersinergi.
Tetapi ada kalanya bahwa apoptosis nanti dia akan bisa mencegah terjadinya autofagi, dan autofagi bisa mencegah terjadinya apoptosis. Ini terjadi pada konteks-konteks tertentu di mana ekspresi daripada zat-zat protein-protein yang terkait apoptosis ini diekspresikan secara berlebihan, sehingga mekanisme umpan balik yang diberikan oleh autofagi justru akan mematikan autofagi itu sendiri. Dan itu juga berlaku untuk autofagi kepada apoptosis. Di sini terjadi apabila autofagi itu terjadi secara berlebihan, sehingga proses yang seharusnya, fungsi yang seharusnya dijalankan oleh apoptosis akan mengalami supresi. Dan ini tentu saja meskipun autofagi berjalan, bukanlah suatu sel survival yang akan terjadi, tapi justru adalah kerusakan. Seperti itu, seperti itu, Dr. Saki. Baik, yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Irma Prasetyowati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Kesehatan. Terima kasih pimpinan sidang. Kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di ruangan ini. Selamat kepada Bu Cici Komaria, sudah sampai saat ini perjuangan yang luar biasa. Mohon izin kami dari bidang kesehatan masyarakat, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unta Sumber. Autofagi suatu tumor yang luar biasa yang saat ini kadang saya melihat dari beberapa riset banyak orang yang melakukan autofagi secara mandiri atau langsung berpuasa tanpa ada tata caranya begitu. Mungkin kalau yang puasa secara agama mungkin ya secara religi saja, tapi untuk yang khusus untuk autofagi yang untuk mata atau katarak itu mulai kapan diarahkan atau diedukasi kepada masyarakat sehingga kami yang membantu mengedukasi di masyarakat bagaimana autofagi ini yang tadi temunya sangat penting sekali bisa mencegah terjadinya katarak di masyarakat. Terima kasih, Dr. Cici. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bu Irma. Bu Irma ini adalah mantan dekan dari FKM periode yang lalu, Prof. Beliau nama lengkapnya adalah Irma Prasetyowati, SKM MKes. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan pertanyaan dari Bu Irma. Jadi memang autofagi yang ada sekarang ini, yang secara klinis yang secara keilmuan didapatkan kadar, ekspresi dan segala macam variabel itu masih bersifat pada hewan coba. Pengamatan pada manusia itu selama ini belum dilakukan intervensi, mengingat dosis dan durasi pemakaiannya pun belum bisa dipastikan bagaimana dosisnya. Karena itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah perlunya penelitian tentang autofagi ini kita lanjutkan dengan implementasi yang berfokus pada hal-hal yang signifikan pada penelitian tersebut. Nah, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan durasi, bagaimana kita bisa mendapatkan jenis nutrisi yang sesuai, bagaimana menentukan jenis puasa yang sesuai, itu akan bisa kita dapatkan. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang sulit, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian secara teori sebenarnya autofagi ini sudah mulai berjalan 18 sampai dengan 48 jam setelah kita berpuasa. Cuman memang kadar autofagi tersebut apakah sudah mempunyai implikasi secara klinis, memang belum dibuktikan secara klinis karena memang variabel-variabel yang terlibat dari autofagi ini cukup banyak ya, sehingga misalnya tadi seperti P62 ternyata dia tidak bisa meningkat secara signifikan. Karena itu memang saya mengharapkan nanti kalau memang ini akan saya lanjutkan masih pada hewan coba, Bu Irma, tetapi fokus pada hal-hal yang terlibat dalam variabel-variabel yang signifikan. Saya kira itu bukan suatu yang tidak mungkin. Seperti itu, Dr. Baik, terima kasih. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada undangan akademik yang belum mendapatkan kesempatan bertanya. Selanjutnya pimpinan sidang akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda
paling lama 10 menit. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilahkan kembali pada saat pengumuman ujian hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti. Semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan saat ujian doktor tertutup tanggal 31 Oktober 2023 yang diketuai oleh Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Doctorandus Master of Science, dan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian, Saudari Cici Komaria, dokter spesialis mata, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 5 tahun 5 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dan hak dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Cici Komaria, dokter spesialis mata, adalah doktor ke-1016 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Pertama-tama mungkin saya terima kasih betul. Ucapkan, aturkan terima kasih untuk Prof. Yusak, promotor saya, yang bersedia, berkenan membimbing selalu, menyediakan waktu kapanpun, bahkan beliau sampaikan anytime, ya, kapan saja untuk memotivasi saya untuk bisa segera selesai, karena memang waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan ini cukup lama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Prof. Yusak dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk kepromotor saya, Dr. Hidayat, penelitian ini mungkin tidak pernah ada kalau tidak ada panjenengan. Sangat inti, sangat esensial apa yang Dr. Hidayat sampun berikan kepada saya. Semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Dr. Hidayat dan keluarga dengan amal-amalnya yang luar biasa. Kemudian saya matur nuwun untuk Prof. Ketut yang selama ini mengiring saya, membantu memberikan arahan-arahan yang spesifik, sehingga saya sendiri sebagai klinisi yang cukup baru dengan ilmu-ilmu seperti ini bisa terarah dalam menyelesaikan penelitian ini. Kalau saya runut dari awal, sangat jauh dari baik apa yang saya sampaikan karena keterbatasan keilmuan dan saya, tapi beliau-beliau semua dengan sabar dan penuh motivasi saya kira dan tulus ya mengarahkan saya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Kemudian kepada Pak Dekan, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, saya sampaikan, saya haturkan terima kasih karena masih memberikan waktu kepada kami-kami yang lama dalam mengambil sekolah ini, Prof. Ada beberapa teman kami yang juga belum, dan hanya Prof. Budi Santoso dengan sangat baik memberikan arahan-arahan bahwa
dunia belum berakhir, jadi masih bisa lanjut dan harus tetap semangat untuk melakukan itu. Saya kira motivasi-motivasi seperti ini sangat diperlukan untuk kami-kami yang di ujung-ujung penelitian ini, Prof. Mengingat satu dan lain hal yang terjadi pada kami. Saya kira memang semua orang mempunyai perjuangannya masing-masing untuk bisa mencapai apa yang maksimal dalam dirinya. Saya sendiri tetap berusaha untuk menjadi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan sehingga bisa menghargai apa yang sudah diberikan oleh promotor, kopromotor, Prof. Ketut dan Pak Dekan kepada saya, sehingga disertasi ini bisa terjadi dengan cukup bisa dinilai dengan baik. Kemudian saya mendoakan almarhum Bapak Ibu saya, semoga beliau bisa bernafas lega di sana, karena saya tidak mengecewakan beliau berdua dengan pendidikan saya. Beliau berdua masih ada pada saat saya mengawali sekolah S3 dan belum saya selesai, beliau berdua sudah meninggi pendidikan saya. Semoga tenang beliau bersama. Kemudian anak saya, 3 orang anak ini yang merupakan pelita hati saya, yang menjadi penerang segala kehidupan saya, termasuk dalam saya menyelesaikan S3 ini. Terima kasih untuk kesabaran. Di belakang itu. Itu Ardi Wahyu. Yang kedua Valin Sabrina yang berbaju hijau, dan yang terakhir Egan. Yang membuat saya selalu teringat, Prof, untuk selalu tetap harus melangkah maju, tidak stuck di tempat. Membuat saya untuk malu diri bahwa mereka bergantung kepada bagaimana saya bisa berdiri untuk masa depan mereka. Kemudian untuk saudara-saudara, kakak-kakak saya yang luar biasa. Kalau saya boleh sedikit bercerita, Prof, jadi saya ini adalah satu-satunya anak yang masuk Fakultas Kedokteran. Bapak saya adalah seorang pensiunan TNI yang kemudian pensiun dini. Kami bersepuluh, Prof, dan dengan keterbatasan ekonomi akhirnya harus dipilih salah satu yang masuk fakultas yang mempunyai biaya yang lebih tinggi. Dan itu rezeki itu jatuh pada saya. Sedangkan kakak-kakak saya yang lain harus menerima untuk meskipun memasuki fakultas-fakultas menyelesaikan sekolah S1, tetapi mereka berdua tidak bisa mengambil fakultas yang membutuhkan biaya lebih tinggi. Saya sangat berterima kasih atas keikhlasan saudara-saudara saya untuk membiarkan saya mendapatkan fasilitas yang lebih dalam keluarga saya. Semoga saya tidak mengecewakan saudara-saudara semua. Kemudian saya sampaikan matur nuwun yang sangat mendalam untuk teman-teman saya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti ada iri ya. Saya nggak disebut, satu disebut. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Tapi apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah kerja keras dari semua teman-teman saya mengenai isi, mengenai kualitas pun. Itu adalah sumbangsi yang tidak terhingga dari teman-teman saya. Semoga Allah semua melimpahkan kebaikan untuk teman-teman saya sampai sukses dunia dan akhirat. Kemudian tim Tendik FK yang tidak ada henti-hentinya saya repotkan. Saya tidak tahu motivasi beliau-beliau semua untuk mendorong kami ini, tapi saya percaya bahwa ketulusan mereka akan berbalas dengan kebaikan yang tidak bisa disampaikan. Kemudian terakhir untuk semua teman-teman dari Fakultas Kedokteran UNED yang selalu memberikan motivasi saya, baik itu dengan cara negatif atau positif nih, untuk menunjukkan bahwa saya harus selesai, apapun yang terjadi saya harus selesai. Seperti itu. Saya kira itu, Prof, saya mengharapkan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk hal yang baik, terutama untuk keilmuan saya. Saya matur nuwun dan saya mohon maaf khususnya kepada promotor dan promotor yang selama ini harus bersusah payah mendampingi saya. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat yang baik. Seperti itu akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pesan dan kesan kami persilakan promotor untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Dekan Prof. Budi Santoso. Selamat pada Dr. Cici. Saya ikut lega bisa berhasil menyelesaikan studinya. Selamat juga untuk keluarga dan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Juga terima kasih atas dukungan dari Sivitas Akademika dari Jember juga, maupun dari para penguji dan para pembimbing sekalian. Saya harap mudah-mudahan ini di kemudian hari bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih, kembali pendek sekali Prof. Yusuf. Tadi promovendanya panjang. Baik, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka sudah selesai. Izinkan kami untuk membacakan pantun. Kerupuk udang rasanya gurih, enak dimakan dengan soto seger. Selamat lulus ujian Dr. Cici. Selamat mengabdi kembali di Jember. Adalah mengaku ya. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Isom.